Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rumus fungsi. Pada video sebelumnya kita akan membahas tentang nilai fungsi. Nah, rumus fungsinya diketahui atau bentuk fungsinya. Sekarang kebalikannya, nilainya diketahui tapi rumusnya kita tidak tahu gitu. Kita harus cari tahu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui fungsi linear f memiliki nilai negatif 4 ketika nilai x-nya itu negatif 1 dan memiliki nilai 5 ketika x-nya itu sama dengan 2. Tentukan rumus fungsinya. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan rumus fungsi. Sedangkan nilai x dan fx-nya itu sudah diketahui nih. Ini nilai x, ini nilai x ya. Ini nilai fx negatif 4 itu, yang 5 itu juga nilai fx. Jadi nilai x dan fx-nya itu sudah diketahui. Kita tinggal mencari rumus fungsinya. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman lihat ada fungsi linear. Jadi kita harus tahu dulu nih rumus fungsi itu kan nanti bentuknya itu berbeda-beda ya. Karena diketahuinya fungsi linear berarti tujuan kita ya bentuknya bentuk umum fungsi linear ya. Nah, yang ini ingat linear itu variabelnya pangkat 1 ya. Nah, ini nih x sebagai variabelnya itu nanti pangkat 1. Jadi teman-teman tujuan kita itu nanti bentuk umum ini ya, tapi kita tidak tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Jadi tujuan kita pertama itu mencari nilai A dan B nanti. Setelah kita dapat nilai A dan B, barulah nanti kita akan dapat rumus fungsinya ya dari soal ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita tulis ulang lagi. Jadi karena tujuan kita ini ya. Nah, kita yang diketahui ini nih nilai fx-nya ketika x-nya negatif 1, maka nilai fx-nya itu negatif 4 gitu ya. Kita tulis dulu nih fx-nya itu ketika x-nya negatif 1, maka nilainya itu adalah nilai fx ini tuh adalah negatif 4 ya. Berarti ya kita masukkan nih ke yang ax plus b-nya. X-nya di sini negatif 1 ya, sudah diketahui. Berarti kita tulis A-nya tetap, A dan B-nya tetap, karena kita belum tahu ya A dan B-nya itu berapa. Jadi kita tulis A, X-nya kita ganti, karena di sini sudah diketahui negatif 1 nih, negatif 1 ya. A kali negatif 1 ditambah B, sama dengan negatif 4 ini ya. Karena ketika X-nya negatif 1, maka memiliki nilai fungsi tersebut negatif 4. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini A kali negatif 1 itu berarti negatif A tambah B sama dengan negatif 4 ya. Nah, ini kita tuliskan sebagai persamaan 1 gitu ya. Karena nanti di sini akan ada dua persamaan yang terbentuk. Ini ketika X-nya negatif 1 dan ketika X-nya 2. Gitu ya. Jadi persamaan 1 kita sudah dapat, kita lanjutkan. Nah, ini masih tujuan kita ya. Nah, ketika x-nya 2 nih, x-nya 2, jadi f2, maka nilai fx-nya itu adalah 5 ya, nilai hasilnya tuh 5 gitu. Ketika di daerah asalnya 2, maka hasilnya 5. Kita masukkan lagi ke sini nih. A dan B-nya tetap, tapi di sini X-nya diketahui, maka kita ganti X-nya dengan 2 ya. Jadi A kali 2 sama dengan 2A ditambah B sama dengan 5. Ini tetap ya, jadi yang berubah hanya ini saja. Ini kita tuliskan sebagai persamaan 2 ya. Oke, paham ya sampai situ? Kita lanjutkan kembali. Kita sudah punya dua persamaan dan semua yang diketahui di soal sudah kita gunakan ya. Maka kita akan ke tahap berikutnya. Kita akan mencari A dan B ya. Nah, kita akan menghitung nilai A dulu nih di sini. Misalkan teman-teman mau menghitung nilai B dulu ya silahkan gitu ya, boleh. Di sini kita akan menghitung nilai A dulu dengan cara apa? Mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi di sini kita harus mengingat kembali nih yang sistem persamaan linear gitu ya.
dengan cara eliminasi nih di sini. Jadi kita akan menghilangkan, karena kita akan mencari nilai A, maka akan kita eliminasi yang B gitu ya. Nah, ini persamaan 1, yang ini ya, kita tulis ulang. Dan ini persamaan 2, kita tulis ulang. Nah, teman-teman, karena kita akan mencari nilai mencari nilai A dan akan eliminasi nilai B. Di sini kebetulan koefisien B-nya sudah sama ya. 1 ya, ini B, ini B. Jadi ya langsung saja kita operasikan. Jadi tidak perlu disamakan lagi koefisiennya. Kecuali koefisien yang akan kita eliminasi itu berbeda. Misalkan seperti ini negatif 1A, ini 2A. Jadi koefisiennya negatif 1, ini 2. Nah, ini tidak bisa kita langsung eliminasi, tapi harus disamakan dulu koefisiennya gitu dengan cara kali silang gitu ya. Mungkin nanti di video lainnya akan terbahas ya. Nah, kebetulan di sini sudah sama, jadi kita langsung eliminasi saja. Bagaimana caranya supaya B-nya ini habis gitu ya, bisa dieliminasi habis. Nah, ini positif, ini positif. Berarti kita ya kurangi saja, karena B kurang B habis ya. 0, 1B kurang 1B ya 0 gitu. Nah, lalu ini negatif A dikurang 2. Berarti negatif 1 gitu ya, dikurang 2. Berarti berapa? Negatif 3A gitu ya. Nah, B-nya tidak perlu ditulis lagi karena sudah 0 gitu ya. Nah, ini negatif 4 dikurang 5. Jadi negatif 9. Apakah sudah selesai? Belum ya, karena kita tujuannya mencari A saja, bukan negatif 3A gitu. Karena kita inginnya A saja, nah di video sebelumnya kan saya mencontohkannya dengan kedua ruas, misalkan dikurangi ini, kedua ruas dibagi ini. Nah, kita coba sekarang dengan pindah ruas saja ya, biar lebih cepat gitu. Nah, kita akan tujuan kita A saja, karena di sini ada negatif 3 gitu ya, berarti negatif 3-nya kita pindah ruas ke kanan gitu ya. Karena ini negatif 3 kali A, berarti karena ini perkalian, kita berarti karena pindah ruas, jadi bagi ya, kebalikannya. Nah, jadi A ini negatif 9 dibagi negatif 3 gitu, sama dengan 3. Maka nilai A sama dengan 3. Tapi sebetulnya kalau teman-teman misalkan memang diminta langkah-langkah yang lebih jelas, ya tadi kedua ruas dibagi negatif 3 gitu. Ini dibagi negatif 3, ini dibagi negatif 3. Nanti hasilnya sama, A sama dengan 3. Ya, seperti itu. Oke, A sudah kita dapatkan, berarti tujuan kita mencari B ya. Nah, kita akan mencari nilai B, tidak perlu eliminasi lagi ya. Ya, mau eliminasi lagi silahkan, persamaan 1 dan persamaan 2 misalkan, jadi yang dieliminasinya yang A gitu ya, karena mau mencari B. Nah, tapi kalau saya sendiri, karena kita sudah dapat A dan di soal tidak ditentukan harus dengan cara apa, jadi ya kita gunakan substitusi gitu ya. Mencari nilai B dengan cara substitusi nilai A sama dengan 3 nih yang sudah kita dapat ke persamaan 1 kalau di sini. Kalau teman-teman mau misalkan substitusinya ke persamaan 2, silahkan, boleh saja ya. Di sini saya ke persamaan 1. Nah, kita tulis lagi persamaan satunya ini nih. Negatif A tambah B sama dengan negatif 4. A-nya sudah kita tahu 3 ya, berarti A-nya kita ganti dengan 3. Negatifnya tetap, jadi negatif 3 atau negatif kali 3 dulu gitu ya. Karena ini maksudnya negatif 1 ya. Ditambah B sama dengan negatif 4. Ini berarti kita lihat ini kan negatif 3 ya. Negatif 3 tambah B sama dengan negatif 4. Ingat teman-teman, tujuan kita hanya B saja. Jadi di sini di ruas kiri ini kita hanya perlu B saja. Nah, yang negatif 3 ini kita pindahkan ke kanan. Ya, karena ini negatif, ketika melewati sama dengan ini, jadi berubah tandanya menjadi kebalikannya, jadi positif gitu ya. Maka B sama dengan negatif 4, ini awalnya negatif, jadi positif 3 ya.
Teman-teman tahu ya kenapa jadi positif? Sebetulnya bukan karena pindah ruas gitu, tapi asal mulanya ya di video sebelumnya sudah saya jelaskan, karena ini kedua ruas untuk menghilangkan negatif 3 ini, maka kedua ruas ditambah 3 gitu ya. Jadi kan di ruas kiri habis, negatif 3 tambah 3 kan 0, tidak perlu ditulis lagi gitu ya. Jadi dari situ awalnya ya. Oke, jadi B itu sama dengan negatif 4 tambah 3. Jadi berapa? B sama dengan negatif 1. A sudah dapat 3, B sudah dapat negatif 1. Ya, kita tinggal ke sini nih tujuan kita. Menekan rumus fungsi linear f dengan cara substitusi nilai A yang sudah kita dapat ya di sini nih. Sama dengan 3 dan B sama dengan negatif 1 ke bentuk umum ini. Fx sama dengan AX plus B. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Nah, nanti fx-nya tetap ya. Yang kita akan ganti adalah A dan B-nya. Nih, fx sama dengan A-nya 3 ya, ini B-nya negatif 1 gitu. 3 kali X, 3X, ini plus kali min adalah min. Jadi 3X dikurang 1. Jadi rumus fungsinya ini. Karena kan kalau rumus fungsi itu umum ya bersifatnya, berarti pasti masih ada variabelnya gitu ya. Jadi rumus fungsi linear f adalah fx sama dengan 3x kurang 1 gitu. Kalau teman-teman ingin memastikan lagi betul tidak sih rumus fungsinya seperti ini, silahkan boleh coba. Nih misalkan x-nya ganti dengan negatif 1. Berarti kan apakah benar hasilnya negatif 4 gitu ya. Coba 3 kali negatif 1 itu negatif 3 dikurang 1. Betul, negatif 4 gitu ya. Boleh dicoba dengan angka lainnya nih yang X-nya sama dengan 2. Boleh seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Dan video pembahasan kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.